Saat ini kita akan belajar mengenai materai yang pertama. Silahkan Pendeta Viko. Jadi materai pertama dibuka. Kalau tadi di pendahuluan dikatakan, dimukanya materai merujuk pada pemberitaan Injil yang dimulai pada hari Pentakosta dan juga konsekuensi dari penolakan terhadap pemberitaan Injil itu. Jadi kalau di sini dituliskan, peristiwa tentang 7 materai harus dimengerti berdasarkan konteks kutuk dalam perjanjian lama jika mengingkari perjanjian dengan Allah. Kutuk itu diperjelas dalam istilah pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan binatang buas. Ini adalah penghakiman yang digunakan Allah untuk membangunkan umatnya agar tersadar akan kondisi kerohanian mereka dan menyesah mereka ketika mereka tidak setia pada perjanjian mereka. Jadi berbicara tentang awal dari pembukaan materai yang pertama, seperti sudah dibahas minggu yang lalu, di mana sebelum pembukaan materai sudah terjadi kecurahan Roh Kudus. Kecurahan Roh Kudus yang membuat mereka yang menerima Roh Kudus itu giat untuk menyampaikan kasih Tuhan, memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem dan mereka tersebar ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ternyata dalam memberitakan Injil itu bukan hanya kabar baik yang disampaikan kepada para pendengar, melainkan konsekuensi atau akibat masalah ketika mereka menolak Injil. Jadi seperti kita tahu bersama, Injil itu adalah kabar baik. Jadi kebalikan dari kabar baik ini, kalau Injil atau kabar baik itu ditolak, berarti yang diterima itu adalah kabar buruk. Kabar buruk. Dan kabar buruk yang di sini, yang disampaikan dalam pelajaran kita, yaitu tentang adanya penghakiman atau hukuman atau kutuk yang akan diterima jikalau kita menolak Injil atau kabar baik itu sendiri. Seperti yang disampaikan Pendeta David pada minggu yang lalu, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Baik bagi mereka yang sudah tahu Injil dan tidak mau memberitakan Injil, dan bagi mereka yang tidak mau untuk mendengar Injil, celaka atau kutuk atau masalah itu akan mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, bagi mereka yang percaya kepada Injil, teristimewa mereka giat untuk memberitakan Injil, maka mereka akan terus menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Sehubungan dengan materai pertama dibuka ini, di situ kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi ini seperti juga yang telah disampaikan tadi oleh Yola, di mana kita akan belajar tentang simbol-simbol, dan ini simbol tentang kuda dan simbol tentang warna. Bicara tentang simbol tentang kuda ini, kalau kita nanti pelajari 4 kuda yang dalam simbol di materai-materai yang akan dibuka, itu sebenarnya adalah merupakan lambang dari keagresifan memberitakan Injil. Jadi kesungguh-sungguhan dalam memberitakan Injil, keseriusan dalam memberitakan Injil. Dan ternyata dalam memberitakan Injil, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan di dalam materai yang pertama ini, kesungguh-sungguhan dalam memberitakan Injil, kemenangan itu yang dialami oleh mereka yang pada masa itu memberitakan Injil. Nah, ini juga sebenarnya adalah suatu gambaran, suatu pengharapan bagi kita yang sekarang hidup di zaman ini, di mana ketika kita pun sungguh-sungguh, ketika kita giat dalam memberitakan Injil, maka kemenangan juga itu bisa menjadi bagian kita, karena kita akan menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Kalau di dalam nubuatan, penglihatan tentang materai yang pertama yang dibuka, ini adalah gambaran tentang kisah hidup rasul-rasul ketika mereka atau jemaat di Efesus pada zaman dulu. Tetapi sehubungan dengan kehidupan kita sekarang ini, inilah masa kita, di mana kita pun harus giat di dalam memberitakan Injil. Oke, terima kasih Pendeta Viko. Pendeta David ada yang mau ditambahkan? Oke, tambahan saya agak di luar materi ini, tapi ada hubungannya. Kalau kita ingat pelajaran yang pertama, 7 jemaat, 7 kaki dian, itu menceritakan kualitas zaman, kualitas daripada umat Tuhan itu.
Ya, Efesus tuh sampai ke Laodikia kualitasnya. Nah, setelah menceritakan kualitas, eh, buku Wahyu bergeser sedikit, berpindah sedikit. Nih, Yesus menang loh. Dan dia yang punya kuasa. Inilah saatnya kalian untuk menginjil dengan Pentakosta itu minggu lalu kita bicarakan. Nah, minggu ini kita bicarakan serangan apa yang didapatkan oleh umat Tuhan yang pergi menginjil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, situasi apa yang terjadi digenapi oleh politik dunia pada era-era penginjilan ini. Tapi intinya dari semua pekabaran itu adalah Yesus mengontrol, Yesus mengendalikan, dan yang setia kepada Yesus pasti apa? Menang. Nah, yang menariknya begitu masuk meterai ke-6, sebelum masuk meterai ke-7, itu ada break dulu. Ada satu peristiwa yang berhenti, yang dipelajari baru masuk ke meterai yang itu. Jadi kembali seperti saya katakan tadi, sederhananya adalah sekarang di sini, sekarang ke sini. Sudut pandangnya. Sudut pandangnya. Ya. Sekarang balik lagi ke sini. Lalu di sini apa yang terjadi? Ya, saya punya ilustrasi adalah saya sering dapat share di media sosial menggambar dengan angka. Ada angka 1 bisa jadi apa, angka 2 bisa jadi apa, lalu dengan bentuk jari bisa jadi apa. Jadi saya punya bayangan adalah membaca buku Wahyu itu tidak jauh berbeda seperti gambar-gambar tadi itu. Gambar-gambar tadi itu. Kan buku Wahyu, meterai pertama. Apa ini ya? Oh, setelah dibuka satu persatu, oh ini maksudnya. Sama seperti angka 2. Apa maksudnya 2 ini? Setelah ini, oh gambar bebek kan, entah gambar apa. Itu saya punya bayangan dari. Jadi saya maksud adalah jangan dirumitkan dulu itu. Oke. Oke, terima kasih pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi.